ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqrabun nas ila Allah yaumal qiyamati ahlul ilmi wa ahlul jihad. Al-hadis. Pertama yang saya muliakan kepada Murattibil Awqat, pembawa acara, pengatur waktu yang telah begitu ikhlas memberikan luang waktu tempat kepada saya untuk menyampaikan tausiah yang mungkin sangat sederhana pada kesempatan malam yang mulia ini. Kita doakan mudah-mudahan Murattibil Awqat Allah dawamkan panjang umurnya selalu digunakan dalam rangka berta'abbud secara mahdoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya muliakan kepada akhina fillah ad-da'i ilallah wal mujahid fisabilillah wa rasuli, Bapak Ketua Rais Blok Cendana ya, Pak Ustadz Adnan. Kita doakan mudah-mudahan Pak Adnan panjang umurnya, diberikan rizki yang melimpah ruah, hingga mampu kebeli sawah, kebeli mobil mewah, kebangun rumah megah, punya anak keturunan yang soleh dan solehah. Kalau punya mantunya lurah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah saya doakan Pak Adnan mudah-mudahan usianya nyampe sampai 2500. Juga saya muliakan kepada Pak RT, rugi terus. Jadi yang namanya RT rugi terus ya. BLT yang babak belur RT. Padahal nggak tahu apa-apanya RT. Pak RT Riswono ya. Kita doakan mudah-mudahan Pak RT dawamkan panjang umur juga untuk selalu beribadah kepada Allah. Serta para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah ceramah saya ini ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus, ikan kakap, ikan lele, tidak mesti bercakap-cakap dan tidak mesti bertele-tele. Yang paling terpenting adalah ikan mujahir, ikan sembilang, cair langsung pulang. Bu digaim Bu Wara ya Pak ya. Ya dari pagi saya ini Bu. Jadi pertama marilah kita memanjatkan limpahan rasa takzim kita Pak, rasa fikir, rasa syukur, rasa zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun hakikiyah pertemuan malam ini saya yakin mutlak ini kudrat dan iradat Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita, langkah kaki kita semua menjadikan asa Allah, harapan Allah, cita-cita Allah ketika wafatnya nanti kita semua mendapatkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya kalau ngaji itu wajib Pak RT, tolabul ilmi fari, pakai iya. Kalau sholat fardun enggak ada. Tapi kalau ngaji fari lebih hebat daripada sholat. Makanya sholat kalau tanpa ilmu enggak ada apa-apanya. Jadi ilmu itu cerminan buat kita. Maka kalau ngaji ada bulanan, ada mingguan, ngaji nggak mesti bulanan, Pak. Ya, tiap hari ngaji Bapak. Kewajiban kita. Maka cerminan Pak. Semakin orang ada ilmu akan menjadi orang bijak Pak, dalam menyikapi kehidupan ini dengan baik. Tapi kalau kita sempit akan ilmu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, gak bakal diterima Pak. Maka ketika ada kata Abu Lais, tujuan kita ngaji bisa ataupun tidak bisa, duduknya saja kita mendapatkan rahmat Pak. Kan ngaji kita jimping nih Pak, ngaji kuping. Ada jider ngaji sambil nyelender Pak. Ada jilor ngaji sambil selonjor Pak. Ada jirem ngaji sambil merem. Yang penting jangan jiler Pak. Ngajinya campur ngiler.
dapat rahmat lupa bisa nggak bisa kata Bulais. Yang kedua akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sabda Rasul aqrabun nas ilallah yaumal qiyamati ahlul ilmi wa ahlul jihadi. Orang yang paling dekat di hadapan Allah nanti di yaumil zalzalah, di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar, di yaumil nazamah adalah orang-orang yang ahli jihad dan ahli ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bakal mati Pak, nggak ada yang abadi hidup itu Pak. The time of life is short. Tinggal nunggu giliran. Ya kan? Jadi bocah nyanyian kan mah. Jika kau bertemu ajalmu nanti, terus terbujur tubuh dalam perut bumi di pusara, terbujur sendiri, hanya bertemankan sepi. Sudahkah kau perbaiki amalmu di dunia? Di dunia Pak. Iya, saya katakan sering Pak, kalau Bapak beli gorengan dikasih cengek enggak Pak? Kalau Bapak beli cengek dikasih gorengan enggak? Ya badannya kalau kita beli gorengan pasti cengek itu ada itu. Tapi kalau kita beli cengek nggak bakal dikasih gorengan Pak. Maknanya apa? Kalau kita ngudag akhirat, dunia bakal ngikutin Pak. Tetapi kalau kita kejar dunia, belum tentu akhirat bisa ngikutin. Makanya tujuan kita bukan dunia Pak. Kalau orang ngudag dunia salah Pak. Tujuan kita adalah akhirat. Dunia adalah ladang ujian Pak, bukan ladang kenikmatan Pak. Makanya sebentar lagi pilkada, jangan sibuk kita. Seluruh caleg bagus semua. Saya mewakili rakyat, rakyat ini diwakili. Ya kita jalan aja. Ya ngaji aja pengadaan, perpecahan jangan sampai ada lah. Ini politik Pak. 5 bulanan rekan saya Haji Munawar Pak, nyalon RI dari P3. Ya kan? Silakan. Kalau ingin mewarnai parlemen, saya katakan Ma'ruf Amin juga aman. Ya? Silakan. Jadi salahkah ikut politik? Silakan, nggak apa-apa. Yang penting jangan jadi pemain. Kalau mengingatkan nggak jadi masalah Pak. Sekarang kalau ngomong politik bukan masalah akhirat, bab dunia Pak. NPWP nomor piro wadi piro Pak. Ya kan PRT, wong nggak dikasih rokok ngomongin sih. Ya, jadi maaf saya katakan seluruh dewan kalau nyala niatnya karena Allah. Jangan adres seluruh masyarakat. Saya mewakili rakyat. Belum nyalon merajin Pak baca ayat kursi. Ketika dapat kursi lupa akan ayatnya Pak. Mungkin saya katakan apa bedanya pilkada kalau pilkabe? Kalau pilkada jadi lupa Pak. Tapi kalau pilkabe lupa pasti jadi. Jadi enjoy bae pula, mau kemana silahkanlah. Ya, doakan Pak. Yang penting titik jangan sampai ada perpecahan Pak. Ini pesta tahunan Pak, 5 tahunan. Ya, ini ujian, ini akidah lagi Pak. Makanya pusat panasnya luar biasa untuk tahun ini. Nerakanya bocor Pak. Kenapa? Manusia nggak malu lagi sama Allah Pak. Maksiat sudah merajalela. Bayangkan kalau nggak ada taklim bulanan, maaf Pak, peringatan Allah akan rentetan di muka bumi. Jangan salah Allah, salah kitanya, nggak malu lagi sama Allah Pak. Ya, maka tujuan kita ngaji bisa ataupun bisa, kata Abu Lais, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka saya katakan ini tiket bakal masuk surga ya. Rahmat riring salam semoga senantiasa tetap terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada sebuah hadis Rasulullah SAW, kata sabda Rasul, arba'atun man utiyahuna faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 karakteristik. Apabila 4 poin ini kita ada dalam golongan satu di antara 4, kita akan masuk ke surga.
Yang pertama Pak, kata sabda Rasul, kolban syakiron, hati yang pintar bersyukur Pak. Urusan dunia enggak ngomong mesti banyak, yang penting kita bersyukur. Ya kan Bu? Jangan banyak tuntutan kita. Ini persaingan, jangankan orang lain, dengan keluarga sudah jadi sekarang Bapak. Secara duniawi. Maka kalau tetangga punya kulkas, kita jangan yang kedinginan Bu. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil, kita yang setruk. Tersiksa dengan perasaan sendiri. Mau ngapain kita? Makanya asyukru wa sabru kilahuma fil jannah. Syukur dan sabar modalnya bakal masuk surga. Ada sebuah ungkapan gini Pak, kalau mendung hitam di atas kepala, jangan kau larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan kau larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu telah mekar pada Robmu, maka Robmu akan cinta dan rindu padamu. Lain Roma Irama eta. Anak lagu Roma Irama ora bisa pokoknya. Anaknya tadi itu ya. Jadi kalau kita bener-bener ngedekat Allah, Allah pun akan dekat dengan kita. Saya tanya sama ibu-ibu, bapak ibu butuh nggak sama Allah? Butuh kan? Allah butuh nggak sama kita? Enggak butuh. Tanah milik siapa? Yang jual tanah Allah. Manusia. Cuman kita mah diperintah sama Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, suruh ibadah apa, bukan untuk apa-apa. Bal tubsirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Tanamkan rasa syukur kita kepada Allah Pak. Jangan banyak tuntutan. Ibu ngaji yang beneran. Sama suami harus betul-betul taat. Ingat Ibu, jangan sekali-kali Ibu cemberut di hadapan suami. Segetir apapun hidupmu, sepahit apapun hidupmu, sesakit apapun hatimu, usahakan di hadapan suami senyum tersimpul. Sering gitu Bu? Karena ridho Allah, ridho suami, surgamu tergantung daripada ridho suamimu. Pak Ustaz, suami orang bener durhaka, urusan orang bener durhaka Allah. Ibu, saya katakan sama Ibu, Bu, setuju nggak uang suami, uang istri? Setuju nggak? Setuju nggak Bu? Setuju. Saya balik sekarang, setuju nggak uang istri, uang suami? Bapak-bapak, kalau nyimpen duit, ketemu nggak sama istri? Ketemu. Kalau istri nyimpen duit, ketemu nggak? Nggak bakal ketemu, hanya Tuhan yang tahu. Iya Bu, nggak ada suami durhaka, nggak ada tuh istri yang durhaka. Buruk baik suami terserah Allah. Ya makanya beda Pak kalau laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan sudah mapan, nggak butuh yang namanya laki-laki Pak. Tapi kalau laki-laki banyak uangnya, aduh wis kawin maning. Makanya kalau laki-laki istrinya 4 itu powerman PRT, istrinya 3 superman, istri 2 gentleman, kalau istrinya 1 PRT cemen namanya. Ya, terus Ustaz, suaminya gimana? Suami jangan mentang-mentang suami, ingat istri istana tempat ridho ilahi. Suami semua uang milik istri. Aja betul melulu Bu. Hai, ini suami ini berat loh Bu. Kerja di Jakarta mau ketabrak mobil, anak istri nggak di rumah, nggak ada yang tahu. Suami kerja di laut mau digulung ombak, istri anak di rumah nggak ada yang tahu. Ini pejuang nafkah loh Bu. Iyalah dibelani bapak-bapaknya. Aja ibu melulu baik. Ya, yang dipertanyakan bapak apa nanti? Silakan Pak. Ya tadi itu nggak mesti banyak. 1 surat investigasi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang dipertanyakan nanti, sudah cukupkah membahagiakan istri? Pak, yang namanya istri itu Pak, urusan kepala aja nggak cukup 100.000 aja itu Pak. Iya kan? Dari pembersih, bedak dasar, bedak inti, nggak cukup 100.000 pada maskara,
Ya kan, pensilnya nggak cukup 100.000, mau kondangan capek suami ninggilin istri dandan kan. Ya tapi ya kan untuk membahagiakan istrinya pinter, ngaji rajin, sholat rajin, nggak bakti sama suami. Kata Roma Irama, percuma sholat kau kerjakan, percuma wiridan kau bacakan, kalau sama suami ngelawan, apalagi sambil melotot. Sayangi suami bu. Ibu gang cendana sama suami panggil apa bu? Beb. Bener pak panggil beb? Bener Pak RT panggil beb? Luar biasa. Gaya pak, gaya Pak Ustadz. Ini ada maunya ini. Ayang beb gue. AA kakak, kalau masih muda ya kakak, udah tua ya kakak tua mencelok di jendela ya. Saling menyayang ya. Jadi tanamkan rasa syukur. Apapun mesti disyukuri hidup ini. Kalau nggak ada syukur bubar. Jadi kata Rasul, kolban syakirat. Tanamkan rasa syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keluarga Pak Adnan sekarang banyak perpecahan. Kita di Pandeglang tuh rating pertama itu. Angka perceraian dini. Iya, perceraian luar biasa Pandeglang. Jadi Pandeglang tuh Pak banyak jambu batu Pak. Janda muda beranak satu Pak. Ada jantung pisang, janda muda masih merangsang Pak. Yang penting jangan jambuk lutut Pak. Janda muda barang besok batuk-batuk Pak. Jadi ya masalahnya apa? Faktor ekonomi Adnan. Banyak pernikahan dini akhirnya perceraian sangat luar biasa. Keduanya kota Serang, ketiga kabupaten Serang. Masalahnya gini, antara keluarga aja itu. Makanya orang dulu tuh istri tuh sama suami itu betulan. Kalau sakit diurus. Orang dulu didekap, dipeluk. Sekarang kalau suami sakit dipoto, di share update status, doain suami saya pun taber keplek rabi seke Pak. Iku keramat jati tuh, asalnya dari blok cendana. Iya Pak, maaf ini sudah cukup ngawal Pak. Maka sok kalau malam, kalau masih 10 tahun rumah tangga tuh yang banyak ngomong tuh suami Pak. Nanti yang ke-20 tahun beda, yang banyak ngomel istri. 20 ke 30 udah itu suaminya ngomong, istrinya ngomong. Maka masih 10 tahun mah wah tuh Kang Adnan lah kata istrinya, dimanapun kemanapun ada bayanganmu, kemanapun ada bayanganmu, di setiap waktuku ada bayangmu kekasihku. 10 tahun 20 30 40 tahun apa lagunya beda. Lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta, langkah terbaik hanyalah berpisah. Oh lagi pegel dong kita Pak Adnan nong makin nyambung buara ceramah ini. Ya Bapak malam mingguan cuman kita dari pagi loh Pak. Jadi tanamkannya, pokoknya kita ngomong keluarga aja Pak RT. Makanya tanamkan saling kekompakan, saling ibadah kita kepada Allah lah. Baru kita mencapai yang namanya rasa syukur Pak. Enggak mesti banyak Pak. Dunia itu relatif Pak. Saya punya teman di Tangerang. Sangat luar biasa. Rumahnya sangat luar biasa bagus kan. Pintu cuman sayang pagar belum ada. Kata istrinya, kalau ditinggal AA saya takut karena belum ada pagar. Karena uangnya banyak. Ya, akhirnya dibangun lah tinggi. Kata suami, masih takut enggak? Masih takut kan? Karena pintu depan belum ada satpam. Ngambil satpam. Kata suami, sudah cukup, sudah aman, belum cukup karena pintu belakang belum ada. Pintu depan satpam, pintu belakang satpam. Kata suami, sudah cukup belum kalau bisa cari anjing 3 aja. Beli anjing 3. Akhirnya siang dan malam satpam 2 dan anjing 3 udah-udagan terus. Jadi nggak ada ketenangan kan.
Wah ini cemerah kalau saat tetelu. Wah itu udah gudangan biawan bengi. Ya itu masalahnya. Jadi kita masyarakat saja sama yang kuasa Pak. Bu, yang lihat itu enak hidup tuh yang nyawang Bu. Kira-kira Pak RT ceramah ini enak gak Ber? Enak. Kalau enak Pak RT yang ceramah saya ngedengerin Ber. Yang enak tuh yang nyawang, enak jadi ustaz ya, muring-muring uang balik di amplopi kan kadang-kadang mekonan Bang. Padahal berat Pak Ustaz itu singkatan usaha tanpa anggaran dasar, SK-nya dari Allah. Tapi maaf Pak Nan, saya di depan kita ada pisang ini. Kalau kira-kira nanam pisang sampai dimakan berapa bulan Pak? 3 bulan ya. Kalau saya 1 jam pulang tausiah buka bagasi mobil pisang sudah matang Pak. Ya, itu kelebihan Ustaz. Terus nanam padi sampai jadi beras berapa bulan? 3 bulan 4 bulan. Saya 1 jam Bang. Pulang ceramah buka bagasi mobil ada beras segar. Saya tanya, kalau blok Cendana ngundang kiai sering bawain beras enggak? Biasa enggak ngebawain beras? Biasa enggak bawain beras? Enggak. Biasa enggak? Enggak. Dibiasain. Jorangan itu lebihnya kiai kata saya kan. Jadi kalau anak pinter itu ya tadi itu Pak ya, kalau harapan ibu anak orang tua mati yang menyolatkan imamnya anak, yang mentalkinkan anak, harapan ada nggak anak yang boleh kayak begitu? Sekarang kan ngaji cuma 2 huruf doang anak-anak sekarang, antara lam dengan to dibaca latolata. Ya, ya. Jadi tanam rasa syukur ya antar keluarga lah. Jadi hidup itu ada antar agama, antar umat seagama, antar umat beragama. Ya minimal kita antar blok ini tadi ada yang kesusahan kita bantu ya kita bantu. Ya. Kita saling jaga keharmonisan kita lah. Semua milik Allah lah Pak, nggak ada yang abadi. Jangan tanamkan rasa hati orang yang cukup segala-galanya itu enak kesananya, belum tentu Pak. Ada istidrat namanya Pak. Istidrat itu orang yang selalu dilolos secara kenikmatan, nggak sakit, tapi rentetan uangnya tiap tahun itu naik, kayaknya luar biasa, tapi nggak sholat nggak ngaji, itu lalai, namanya istidrat. Tapi kadang-kadang kita ya Allah sholat rajin, setiap malam kita bangun mau kencing, ya tahajud ya Bu ya. Sodakoh rajin, tapi Kak sodakoh betul kata PRT berapa per bulan? 17.000 kecil, 17.000 itu BCA Bank Sentral Akhirat Bu. Matematika goib. Kalau matematika dunia 1 kali 1 ya 1, 1 tambah 1 pasti 2. Tapi kalau matematika goib 1 kali 1 bukan 1. Bisa 100, bisa 1 juta Bang, ja'a bil hasanati falahu asru. Jadi 17 juta itu Bank Sentral Akhirat. Aja pelit jar Siti Badriah kan mah bara bere bara bere bara bere bara bere bara bere bara bere mere gehese. Tapi kompak PRT ya bulanan untuk anak untuk antum silahkan kompak kecil 17.000 Bu. Kau mau kalau di kampung saya itu acara maulid dan maulid pun tergantung versinya, mau pong besar-besar panjang silahkan, mau baca sholawat doang silakan. Islam kita tuh elastis Pak, fleksibel tergantung pemakainya. Kecuali Islamfobia Pak, pakai lampu tuh nggak diharuskan itu. Kalau ceramah nggak mesti ada pot, nggak mesti ada bunga, emangnya kuburan. Kita tergantung pemakai kita, jangan dibikin susah Pak. Elastis, fleksibel agama, serahkan saja kepada ya Allah. Kita belum tentu, ya, cuman setiap proses itu harus ada perjuangan ya. Jadi tanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 17.000 itu kecil PRT. Ada yang nunggak kadang-kadang PRT. ada kebina-bina itulah step plus saya sebulan penting nunggak pelit dikeluarannya. Itu harta kita yang sesungguhnya Pak. Kira-kira ngundang saya ini dapat iuran apa pribadi? Kalau iuran berarti gede saya. Kalau bohongan yang nggak ada harganya masih ada taklim Pak. Al-alim wal muta'alim syarikani fil khair. Insyaallah kita habis ngaji, insyaallah pulang dapat amal.
amplop ngomong. Satu, ya ingat-ingat ya, kunci surga pertama tanamkan kolban syakiron, hati yang pintar bersyukur. Hati itu enggak keras Pak, lunak, tapi ada hati yang keras, hati yang tidak mendapatkan bimbingan cahaya ilahi dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dekat dengan masjid, kalau enggak tersentuh hatinya susah Pak. Makanya setiap buat dosa itu bagaikan besi. Kalau besi banyak karatnya susah dihilangkan, bahkan mesti diamplas, mesti pakai bensin, mesti anu. Hati kalau sudah banyakkan maksiat, jauh akan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sok. Kira-kira yang hadir ini banyak pahala apa banyak dosa? Banyak pahala, ya luar biasa. Insya Allah ya, ayo sama pastilah. Ya, Ustaz Komar yang paling banyak dosanya. Karena orang yang ngomong itu banyak dosa ketimbang orang yang ngedengerin. Ya, tapi ngomong juga ngomong maslahat lah, bukan ngomong apa-apa. Mengingatkan al-alim wal muta'alim syarikani bil khair. Satu tuh Bu. Ya, jadi kalau kita pintar bersyukur insyaallah. Dan yang kedua, orang yang akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala adalah wazikron kasir. Zikir yang banyak. Mangkana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang semasa hidupnya zikron kasiron, memperbanyak kalimat zikir, kalimat miftahul jannah, kalimat thayyibah, kalimat sakti, satu saja wajib masuk surga. Gak mau ngomong salat Pak, gak ngomong ngaji. Jadi bapelah kita mengatakan dikir bayar salat orang ngaji mandi, nggak bisa, karena sholat itu jenderalnya Pak, panglimanya ibadah itu sholat. Maka sholat kita jangan sampai sholatnya ada yang sholatnya PSMS, pelaksanaan sholat maghribnya saja, ada yang sholatnya PSIS, pelaksanaan sholat isaknya saja, ada yang sholatnya Persija, pelaksanaan sholat Jumatnya saja, ada yang sholatnya Persib, pelaksanaan sholat insyaallah besok. Ada yang sholatnya PSDS, pelaksanaan sholat 2 kali setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Kapan masuk surganya kita Pak? Ya, sholat itu jenderalnya Pak. Sehebat apapun kita, kalau nggak sholat gak ada apa-apanya kita Pak. Hina kita di hadapan Allah Pak. Semua tuh bakal mati, nggak ada yang abadi. Tinggal nunggu giliran umur kita demi Allah malam ini Pak. Besok belum tentu. Banyak yang tertawa, besok udah ditangisin. Mau ngapain kita Pak? Ya, kalau berkaca dengan sebuah itibar, sebuah kematian, maka ada sebuah ungkapan doa, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Di sana tuh ada Bu Yuli, ada orang yang mau meninggal tuh panggil saya. Pas saya tengok rumahnya lagi sakaratil maut, istrinya nangis, kata istrinya, silakan saja kalau mati mah nangkus ikhlas daripada tersiksa. Suaminya kuat gak mati-mati. Panggil anak jadi pabrik tuh di Nikomas Indah Kiat tuh. Nyampe kata anak laki-laki dan perempuan, Pak kalau mau meninggal silakan. Ding nong, begitu ikhlas ditinggalkan Bapak. Enggak mati-mati Pak. Saya katakan tidak berbicara istri, tidak berbicara anak, kelakuan sendiri lagi diputar ulang di hadapan Allah. Maka kata kitab Daqaiqul Akhbar, manusia tidak akan pernah terpejam matanya sebelum melihat antara gambaran surga dan gambaran neraka. Bila ingin ke surga sobat, hayo semangat, kuatkan iman serta beramal yang hebat. Jangan mau diganggu rayuan setan dan godaan hawa. Ya, jadi kita kembali zikir diperbanyak. Ya. Berapa silahkan, mau habis sholat mau silahkan, apalagi ini bulan Sofar. Ini dibiasa nggak di sini kalau Rebo akhir di bulan Sofar sholat idafil bala? Enggak. Ya nggak jadi masalah. Tanya doang, kalau iya dilaksanakan, kalau enggak ya nggak jadi masalah. Ya kan? Ya, fleksibel istilahnya. Sholat enggak jadi masalah. Ya kan? Mau sholat mau kagak nggak tahu lah. Bukan kepentingan Allah, kepentingan kita ini ya. Makanya masjid kita isi ibadah yang rajin. Ada pengurus masjidnya ada. Ini di blok musola apa masjid ini? Masjid ada, jamas bonnya ada. Nah, ini jamas bonnya, tukang jaga masjid dan kebunnya pandan lagi. Ya nggak apa-apa ya. Jadi yang kedua,
Ciri orang yang bakal masuk surga adalah zikron kasiron. Makanya jamaah di Junjung Damai, saya itu sebulan sekali itu ada zikir, namanya zikir asyifa. Jadi jamaah hampir 300, Bu Yuli ada 350. Dan malam Kamis kemarin saya ikut bawa jamaah di MNC TV, dan saya track record. Dulu kita ngisi di Baria TV, TV lokal, jadi dimasuk ke sana. Mudah-mudahan kita bisa masuk di MNC TV nanti, mohon doanya Pak. Dan besok pun silakan yang on air, besok saya tayang Pak kira-kira jam 9 pagi ya Pak ya, di RCTI tapi dalam keadaan mati lampu. Nggak, MCTV Bu Yuli sudah tayang kan, udah ya, on air belum ya nanti dengan Mama Dede. Jadi Mama Dede tuh hebat, ngalahin Mama Loren. Kata Mama Loren nanti kiamat 2022 kalah dengan Mama Dede, mati Mama Loren. Jadi nanti ya kita bawa jamaah 60. Jadi daftarnya 2 bulan baru kita bawa ke MCTV, dan track record saya pun di sana. Mudah-mudahan bisa. Ternyata ngisi di studio itu lebih enak daripada hadapan di sini Pak. Kalau ngomong jamaah kan nggak ada berhentinya, nggak ada yang nawarin Ustaz minum dulu, nggak ada kan? Ustaz makan dulu, nggak ada kan? Kalau di sana buat break buat lama, kita bikin ngobrol dan tim kreatifnya enak. Jadi kebanyakan iklan daripada tausiahnya Bang, bener. Ya. Jadi kita kembali, jadi perbanyak zikir ya, amalan-amalan itu Pak. Kalau kita nggak bisa baca Quran, perbanyak zikir Pak. Itu aja. Ya, karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada 24 huruf. Hidup kita sehari semalam ada 24 jam. 1 jam menjaga huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua, yang ketiga, wal badana alal bala'i sabira. Kalau kita diuji Pak, kita jangan cengeng. Kalau sakit diuji sama Allah. Sakit sehat ujian Pak. Kita punya jamaah di sana. Penyakitnya kompleks Pak. Kalau sekarang tuh penyakitnya udah permanen lah, bukan bangunan saja kan yang permanen. Penyakit stroke permanen kan. Saya tengok gitu ibu tuh, pas ditengok nggak bisa Pak. Lidah sudah keluh. Pokoknya udah bisa gerak aja Bu Yuli. Saya katakan Bu yang sabar. Ternyata sabar tuh enak diucapkan Pak. Yang rasain yang pahit. Dia nggak bisa ngomong tapi jawab dengan tetesan air mata. 3 bulan yang lalu setelah saya tengok itu Bu Syarifah itu, ternyata sembuh. Sejarahnya pas ketika diomongin Mbak Ibu ini bakal mati di teras rumah dengan suami dan anaknya, kata suaminya, Nong ibu ini bakal meninggal. Lagi diomongin sama anak dan suami, tiba-tiba dari atap genting jatuh kalajengking, disengat di Bu Syarifah kepalanya. Dengan berapa sengatan kalajengking, izin Allah sehat Pak. Untuk membuktikan rasa percaya, dibawalah di Rumah Sakit Syariah Asi Pak. Ada BPJS Pak. Yang gak tercover BPJS itu cuma penyakit 2, mata keranjang dan hidung belang. Itu gak ada obatnya. Pas di sana, saya punya teman namanya Haji Gojali SPOT, bagian Otoverdi. Ternyata sengatan kalajengking itu membawa toksin Pak, yang mampu menghancurkan racun dalam tubuh. Jadi saya pesan kepada jamaah Blok Cendana, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sakit, kalau ada kalajengking, mohon jangan geser sejengkal pun. Insya Allah sehat enggak, sakit ditambahin. Makanya apa, kalau sudah izin Allah, innama amruhu. Iya kan, dulu kan ada pengobatan tuh kalau kencing dengan capung ya kan. Iya, pengobatan dulu itu. Karena ibunya ahli ibadah ya izin Allah sembuh. Tapi jangan coba-coba kita. Kalau sakit ada kalajengking gak geser, mau babak belur saya nanti. Gak ada urusan kamu. Itu kehebatan. Jadi kalau kita sakit itu sabar. Berobat kemana nggak sembuh, belum saatnya Pak. Makanya maaf, kalau manusia dengan Allah kan beda. Kalau kita bawa motor ke bengkel, ditanya enggak? Kata tukang bengkel, apanya yang rusak? Ya kan? Kita berobat, ditanya sama dokter, apanya yang sakit? Berarti kan nggak tahu dia. Ya kan? Kita mau bengkel motor, ditanya lagi, apanya yang rusak? Tapi dengan Allah, walaupun kita duduk sama, saya yakin hatinya nggak sama.
Ya kan? Allah tahu tentang ada di perasaan benak kita. Jadi harapan kita pun Allah tahu. Beda dengan manusia. Jadi kita kembali kalau diuji apapun bentuknya, tanamkan semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu. Urusan mati ataupun tidak milik Allah, kita jangan takut mati, Pak. Takut mati tetap mati, berani mati tetap mati, Pak. Dulu ada, makanya bikin kuburan tuh makruh hukumnya. Sebelum mati. Kan dulu ada tuh artis yang namanya yang namanya Ice Trisnawati. Ya, yang punya suami Edison. Pada saat itu kan dia Tasikmalaya kan? Ya kan? Pas lagi booming lagu duh engkang soka bina-bina, akang mulai lupa waktu hidup di desa, makan dari mertua waktu kita di desa. Booming lagunya, bikin makom, itu makruh hukum. Kita jangan, ya, kita kuasa Allah aja. Ya, jadi yang ketiga, orang yang bakal masuk surga ketika diuji dia betul-betul tabah dan sabar di hadapan Allah. Dan yang keempat, orang yang bakal masuk surga adalah zaujatan solehah, punya istri yang solehah, punya istri yang tawadu, tahu warna duit. Ya, makanya pasok uang tuh gambarnya nggak ada yang cowok, Pak. 100.000 fotonya cewek, 50 cewek, 20 cewek, 10.000 cewek, 2.000 cewek. Cuman bapak-bapak mah sewu perak, Pak. Pati murah pegang golok yang sudah kotor itu. Baru laki-laki, sisanya perempuan semua. Ya makanya di dompet kalau anak gambar Soekarno itu merdeka. Kalau bapak di dompet hanya gambarnya 2.000, itu butuh perjuangan, Pak. Ya, jadi kita kembali, istri yang soleha. Istri yang soleh tuh yang bagaimana? Taat sama suami, ngebakti sama suami, nggak mancus-mancus sama suami, nggak banyak tuntutan sama suami, dibeliin kelam baju, syukur nggak dibeliin lebaran nggak masalah. Itu istri yang soleha. Suami usaha, istri soleha, sholat. Suami ke sawah, istri soleha gelar sajadah. Ibu kalau suaminya usaha, ibunya usoli enggak? Kalau suaminya kerja, ibunya keluar enggak? Keluar. Suami datang, ibu masih ngobrol bening gardu. Aja bu sok. Adon soleha kuning enggak anak. Iya, isi surat perintah sama suami, enggak mancus-mancus. Pulang suami waalaikumsalam, istri soleha jangan jawab dulu, masuk kamar rias cari bedak sekependak. Raupakan nirai temui wajah suami, waalaikumsalam, ditunggu dari tadi sama tawarin, mau makan dulu, mau apa dulu, makan dulu, siapin ya. Bapak-bapaknya harus paham, walaupun istri di rumah lebih hebat tenaganya daripada kerja di pabrik, dari pagi sampai sore nggak selesai pekerjaan. Kalau makan nggak ada airnya, jangan ribut, di situ ada sayur asam. Ya, aja ke kobok endi, anak jangan sayur, gue nerasakan tangan dong. Terus bos nggak ada air minumnya, jangan ribut. Laki itu akalnya 9, ada jangan sayur. Ini mau lagi capek istri. Kata suaminya, mana koboknya, mana air minumnya, blow on kamu. Akhirnya ibu-ibu sambil nimbang-nimbang anak di dapur sambil nyanyi perasaan. Ya, jadi istri yang solehah, jangan banyak tuntutan. Ya, ibu sayang sama suami ibu. Kalau malam ibunya bangun. Bu, kalau malam bangun nggak ibu? Bangun. Bapaknya bangun kalau malam. Bangun nggak bapaknya kalau malam? Bu, kan dia bangun. Bangun apa aja? Bangun orangnya bu. Sama-sama wadah mas ainu min khasyatillah. Takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan 4 poin tadi ada kita di antara 4 tadi. Kolban sakiron, zikron kasiron, wal badana alal balai sobiron, dan yang keempat yaitu zaujatan soleha, istri-istri yang soleha.
Mungkin hanya itu Pak Adnan yang bisa disampaikan. Kukira terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Di lain kali kita bisa berjumpa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada ucapan Komurudin yang salah, Komurudin mohon maaf lahir dan batin. Bunga dadap di atas pagar, Bapak Ibu bawa pelita. Kalau ada kata terselip luka, jari disusun maaf dipinta. Makan keripik di tepi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Komarudin kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Ibu bapak yang terhormat, alhamdulillah telah kita dengarkan tadi tausiah dari Bapak Ustadz Komarudin. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Komarudin dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup beserta doa yang akan